Nah, ibu-ibu, tadi kan sudah dipaparkan oleh masing-masing kelompok tentang kartu berceritanya, Bu ya. Ya. Ya, jadi seperti paparan dari kelompok-kelompok tadi, dari cerita-cerita tersebut. Nah, dari cerita pertama itu menceritakan tentang seorang anak. Bisa dilihat di sini, Bu ya? Bisa, Bu. Ya. Jadi di cerita pertama itu menceritakan seorang anak yang berjualan koran di lampu merah, di mana anak tersebut tidak bersekolah. Nah, jadi ternyata hasil dari jualan korannya anak tersebut itu diberikan kepada orang tuanya yang ternyata tidak bekerja, sehingga hal tersebut mengakibatkan anak itu putus sekolah, tidak bisa bersekolah seperti anak-anak seusianya dia, dan menyebabkan dia tidak bisa lulus dari sekolah seperti anak yang lainnya, Bu ya. Ya. Kemudian di cerita yang kedua itu menceritakan tentang sebuah keluarga, di mana dalam keluarga tersebut ayahnya meninggalkan istri dan anaknya, hanya berdua saja. Kemudian, karena hal tersebut, sang ibu terpaksa membiayai hidupnya dan hidup anaknya sendirian, Bu ya. Nah, hal tersebut mengakibatkan sang ibu yang mencari nafkah untuk anaknya. Dia bekerja dengan mengajak anaknya dan ibu tersebut merasa kesulitan karena hal tersebut. Nah, karena sang ibu kesulitan, maka dia akhirnya memutuskan untuk menjual sang anak kepada orang lain. Nah, ternyata keputusan tersebut mengakibatkan anak sang ibu yang dijual itu ternyata digunakan sebagai pengemis oleh orang yang membeli anak ibu tersebut. Nah, begitu Bu ya cerita yang kedua. Seperti paparan kelompok yang ketiga, juga tadi ini di cerita yang ketiga itu terlihat bahwa ada dua orang anak yang membantu orang tuanya untuk bekerja sebagai pemecah batu di saat anak-anak seusianya dia itu bersekolah. Nah, kemudian suatu hari anaknya yang laki-laki jatuh sakit, Bu ya. Jatuh sakit dan kemudian ayahnya membawanya periksa ke puskesmas dan kata dokternya anak tersebut sakit dikarenakan kelelahan dan kurang gizi. Nah, ibu-ibu, dari sana kita bisa mengetahui bahwa eksploitasi anak atau memanfaatkan anak untuk bekerja itu akan berakibat buruk bagi anak-anak, Bu ya. Tadi anak bisa menjadi putus sekolah, yang seharusnya dia sekolah jadi tidak sekolah. Kemudian anak bisa jatuh sakit karena kelelahan, Bu ya. Terus anak dijadikan pengemis, Bu ya. Ya, jadi itu semua adalah beberapa dampak buruk atau akibat buruk untuk eksploitasi anak. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di flip chart, Bu ya. Di sini ada penjabaran tentang akibat dari eksploitasi anak. Bisa dilihat di sini, Bu ya? Bisa. Kok ibunya diam-diam semua ini? Ngantuk apa gimana? Sudah lemes, Bu. Kok lemes? Kalau gitu kita Bu Umi deh pimpin dulu teman-temannya biar semangat lagi gitu, tepuk semangat deh dulu biar balik semangat lagi, gimana? Oke. Ayo teman-teman, biar kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Begitu. Udah semangat ibu-ibu? Sudah. Jangan lemes lagi ya. Ya, Bu. Nah, kita balik ke flip chart lagi. Nah, sekarang di sini ada akibat dari eksploitasi. Yang pertama, anak putus sekolah seperti cerita tadi, Bu ya.
sang anak putus sekolah akibat disuruh bekerja sama orang tuanya. Nah, kemudian yang kedua, perkembangan fisik anak dapat terganggu. Nah, karena mereka bekerja dengan badan kecil itu, Bu, mereka dipaksa bekerja terus-menerus, tidak diberikan istirahat, anak-anak bisa sakit, Bu ya. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi penakut, murung, dan menarik diri dari pergaulan. Nah, kadang anak kan bisa berpikir deh, Bu, duh saya enggak sekolah kayak teman-teman saya yang lain, saya malu, enggak mau dah main sama mereka jadi murung gitu, jadi nggak mau main sama teman-temannya karena mereka merasa berbeda dari yang lain, Bu. Kemudian yang keempat, anak terkena PMS atau penyakit menular seksual atau HIV/AIDS. Nah, hal tersebut bisa terjadi jika anak dieksploitasi secara seksual atau memaksa anak itu menjadi PSK. Ibu tahu PSK? Tahu, Bu. Apa? Coba Bu Dian, PSK itu apa? Pekerja seks komersil. Iya, ibu-ibu udah pinter, Bu ya. Iya. Kalau misalkan anak disuruh atau dipaksa menjadi PSK, nanti takutnya bisa anak-anak itu terkena PMS atau HIV/AIDS ya, Bu ya. Terus, yang kelima, tidak punya masa depan atau kehilangan cita-cita, Ibu. Karena mereka putus sekolah, jadinya mereka bisa tidak punya masa depan nanti, Bu ya. Terus yang keenam, saya seret ini, Bu. Coba Bu Umi dilanjutkan. Yang keenam apa? Minum dulu, Bu. Biar saya lanjutin, Bu. Ya, dilanjutin sama Bu Umi. Anak berpotensi mengulang kembali. Mengulang apa, Bu? Ini lanjutannya. Oh, ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Ya, jika misalkan kayak tadi anak dieksploitasi secara seksual gitu, Bu ya. Nanti ke belakangnya nanti anak tuh bisa ini lagi, Bu, diulang kembali seperti itu, Bu ya. Terus yang ketujuh, Ibu Citra bisa dibantu. Bisa, Bu. Yang ketujuh, anak kehilangan percaya diri. Iya, seperti tadi mereka akan merasa, duh saya berbeda dari teman saya semuanya sekolah, saya nggak sekolah, duh saya malu, nggak mau keluar rumah gitu, Bu ya. Yang kedelapan, Bu Citra dilanjutkan. Anak dapat terluka atau sakit-sakitan, celaka. Iya, karena kecapean terus badannya dipaksa kerja, yuk kerja gitu, Bu. Nomor 9, Bu Citra. Anak tidak punya waktu bermain. Karena dipaksa kerja terus. Terus yang ke-10, Ibu Umi. Anak stres atau tertekan. Iya. Lanjut yang terakhir, Bu Umi. Anak terpisah dari keluarganya dan lain-lain. Ya, itu semua akibat dari eksploitasi anak ya, ibu-ibu. Ya, sekarang ibu-ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah tahu ya akibatnya apa ya? Ya, Bu. Ya, Bu Umi Kanto. Iya, Bu. Ya, tapi tetap udah ngerti kan? Udah Ya, jelas, Bu ya. sudah, Bu. Nah, jadi itulah akibat dari eksploitasi anak. Nah, sekarang beri tepuk tangan untuk kita semua, Bu, karena udah bisa mengetahui belajar semua akibat ini, Bu ya.